أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita diperkumpulkan kembali hari Senin di kelas tahsin bersama Ustazah Dewi. Insya Allah hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mad far'i. Iya. Setelah kita belajar 4 macam mad sampai mad silah yang terakhir, hari ini Mhm. insya Allah agendanya adalah mad arid li sukun. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustazah untuk memulai kelas kita hari ini. Ya baik, terima kasih Mbak Yanien. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya hari ini insya Allah kita kembali melanjutkan materi kita. Kalau sempat, saya pengen nanti habis setelah kita selesai materi, mungkin tahsin sedikit ya. Udah lama ya kita nggak tahsin. Semenjak pembahasan mat, kita nggak pernah tahsin lagi. Jadi kalau memungkinkan nanti, mudah-mudahan tersisa waktu yang cukup lah seenggaknya, walaupun sekali-sekali baca, nanti tahsinnya kita coba masuk ke talaki sebentar. Karena ini insya Allah matnya nggak banyak, hanya dua ya. Saya rasa dua mat dalam sehari itu sudah dalam sekali pertemuan itu sudah ini ya, sudah maksimal. Jadi biar kita lebih banyak kepada latihan daripada materi. Ya baik, hari ini kita akan belajar mengenai mat arid, lisukun, dan mat iwad. Ya, jadi mat arid, lisukun, dan mat iwad ini punya kesamaan, Mbak-mbak. Kesamaannya apa? Sama-sama berada di akhir ayat atau di akhir kalimat. Ketika kita mau berhenti, maka berlakulah mad arid lisukun ataupun mad iwad. Nah, yang pertama kita belajar tentang mad arid lisukun dulu. Jadi, kenapa dinamakan mad arid lisukun? Karena mad setelah huruf mad itu ada sukun arid namanya. Sukun arid itu maksudnya apa? Sukunnya bukan asli, ya. Jadi sebenarnya hurufnya itu bukan mempunyai sukun yang asli. Tapi karena ada wakof tadi, maka dia jadi sukun barisnya. Oke, contohnya seperti ini. Ya, kita langsung ke contoh mungkin supaya lebih mudah. Nih, coba kita mau berhenti di sini nih. Ya, mau berhenti di qadirun. Nah, kita mau berhenti di sini. Nah, jadi sebenarnya runnya ini itu kan barisnya baris apa nih, Mbak Mbak? Kelihatan nggak? Baris apa nih? Barisnya apa nih? Tanwin, Ya, Eh, tanwin, dhammatain, ya kan? Domatain, Karena dia ya. ya, dhammatain. Jadi sebenarnya si ro ini punya baris dhammatain. Tapi karena kita mau wakaf di sini, ro-nya kan harus kita sukunkan, ya kan? Maka dikatakanlah sukunnya ini bukan sukun asli, tapi namanya apa namanya bukan sukun asli, tapi namanya sukun arid. Nah, jadi sukunnya itu nggak asli. Jadi dia hanya pura-pura sukun karena kita mau berhenti di sini, gitu. Nah, jadi mat arid li sukun itu terjadi apabila setelah huruf mat ada huruf yang punya sukun arid karena kita mau berhenti di situ. Gitu. Jadi eh, yang tadinya berbaris atas atau bawah atau dhamma maka harus disukunkan karena kita mau berhenti di situ. Nah, terjadilah mat arid li sukun panjangnya 2 atau 4 atau 6 harkat. Nah, ini dia tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi kalau mbak-mbak bacanya itu cepat, maka disarankan ambil yang dua. Misalkan baca tempo, kalau dalam istilah tajwidnya itu hadar ya. Hadar itu ngajinya cepat. Cepat kayak misalkan kita tadarus itu, tadarus mau ngejar khatam, nah itu pakai tempo hadar, cepat ya. Contohnya misalkan
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu namanya hadar, cepat. Nah, kalau 4 ini namanya tadwir. Tadwir ini nggak cepat dan nggak terlalu lambat. Nah, kalau yang 6 ini namanya tahqiq atau tartil. Nah, jadi kalau tartil itu bagusnya ambil yang 6. Itu kayak kita baca sehari-hari, itu baca tartil. Jadi bagusnya itu ambil yang 6 atau kalau misalkan terlalu panjang maka pilih 4 gitu. Nah, sampai sini Mbak paham nggak sebelum kita ke contoh? Paham? Insya Allah paham. Ustazah. Oke. Nah, ini sekarang saya mau jelaskan lebih lanjut sedikit dari contoh itu mengenai sukun arid. Nah, kalau ro di sini, ini namanya sukun asli, ya kan? Kenapa? Karena berhenti atau nggak berhenti, berhenti atau lanjut bacaan, si ro-nya ini tetap sukun dia, tetap mati bacanya. Tapi kalau si dot ini, kalau kita mau berhenti di sini, dia jadinya sukun arid, ya kan? Jadinya kita sukun arid. Kenapa? Karena kita mau wakaf di sini, jadi si dot ini harus disukunkan. Tetapi kalau kita lanjut, nah si dot ini dia nggak jadi sukun, dia jadi kasroh gitu. Tapi apakah ini jadi mad arid li sukun? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena sebelum si huruf yang punya sukun arid ini nggak ada mad. Nah, paham nggak sampai sini, Mbak-mbak? Paham ya? Iya, Jadi Ustaz. kalau misalkan ada mad, baru ada huruf yang punya sukun arid, maka terjadilah namanya mat arid lisukun gitu. Oke, baik. Saya contohkan dulu. Ini surah Al-Baqarah ayat 284. Jadi yang mau lihat Quran sendiri boleh. Kalau terlalu kecil hurufnya ya. Oke, saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo sama-sama. Lillahi Lillahi ma ma ما في fis السماوات samawati wa وما ma في fil الأرض ard. Ya. Wa in تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Yuk sama-sama. wa Wa وإن in تبدوا ما في fi أنفسكم أو anfusikum تخفوه يحاسبكم به الله billah. Ya. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Ayo sama-sama. ويغفر يغفر ويغفر لمن لمن يشاء يشاء ويعذب من ويعذب يشاء من يشاء. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayo sama-sama. والله والله على 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 كل كل شيء شيء قدير. 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 Nah, di sini sebenarnya ada lagi nih mat arid lisukun di ayat ini. Mana? Coba. Di mana ada mat arid lisukun lagi? Selain qadir, itu yang jelas-jelas di akhir ayat ya, karena ada waqaf. Coba من selain يشاء daripada itu. Maisha. Ini nggak boleh. Kenapa? ini sholat ya no, no, no. Ini namanya mat wajib muttasil. Mutasil. Nah, jadi walaupun dia lanjut, ya si yasha-nya ini harus tetap panjang juga dia, karena kan dia mat wajib muttasil. Nah, memang U-nya ini, Hamzahnya ini memang dia akan jadi sukun arid. Hmm. Tapi karena dia ada ada mat bertemu dengan Hamzah, dia udah punya mat sendiri. Ya kan? Hmm. Namanya mat wajib muttasil. Nah, ini namanya mat wajib muttasil. Nah, bukan masuk Oh kepada iya, mat ya, apa jadi namanya? Mat arid mat disukun. ada sukun. Bukan. Oh, Oke, yang lain. bismillah. Iya, betul. Ini masuk kepada mat arid Di lisukun. sukun.
Kenapa? Karena dia memenuhi syarat. Ada mat asli, setelah mat asli ada huruf si sukun aridnya, yaitu H. Dan ketika dilanjutkan, maka dia nggak jadi panjang dia kan, panjangnya Nah, jadi biasa aja kan, jadi 2 harkat aja dia kalau dilanjutkan, gitu. Tapi kalau yasha ini tadi mau dilanjutkan pun dia tetap 5 harkat, 4 atau 5 harkat, gitu. Oke. Kalau misalkan saya mau wakaf di sini, sebentar. Dia jadi mat arid atau enggak? Anfusikum au tukhfuh. Iya, mat arid Iya, sukun. Ya. betul. Dia jadi mat arid li sukun juga. Jadi nggak mesti yang ada wakaf, nggak mesti yang ada roksul ayat. Ini namanya roksul ayat, kepala ayat. Nggak mesti yang ada kepala ayat. Di mana saja kalau kita mau buat wakaf sendiri, kita mau berhenti, asalkan dia memenuhi syarat, ada mat asli, kemudian di depannya ada huruf yang jadi sukun aridnya, maka dia jadi mat arid li sukun. Panjangnya 2, 4, 6 harkat. Gitu. Oke, kalau di sini, saya mau berhenti di sini. Dia jadi mat arid li sukun nggak? ya. Sama Jadi, mafis betul. samawa Iya, dia jadi mat arid li sukun. Kalau saya mau berhenti di sini, jadi mat arid li sukun nggak? tubdu. Tidak. Iya, kenapa nggak jadi Mbak Lin? Karena itu udah sukun atau sudah Benar, Iya, beneran. sudah betul. Iya, tahu itu karena dia nggak punya huruf yang mau disukun aridkan. sukun Ini kan sama. nggak ada dia. Nah, nggak ada yang sukun arid selepasnya. Nah, gitu. Iya, Masya Allah. Berarti sudah paham. Oke, kalau begitu kita ngaji dulu sama-sama. Ayo, sama-sama. Udah ya tadi, sama-sama ya. Sudah. Oke, berarti ini ya, apa namanya? eh Gantian ya, Mbak Teti. Mbak Teti ya pertama. Mbak Ya, Teti ini Masya Allah ya, selalu duluan masuk ya. soalnya pasang Saya alarm Ustazah, jadi udah pasti. Insya Allah Masya kalau Allah, ini iya sudah selalu duluan sudah masuk ini Mbak Teti. terorganisir. Insya saya Allah. Ayo silakan Mbak Teti. saya selalu Nggak terlambat apa-apa, nggak Ustazah. apa-apa Bu Idar. Yang penting Karena bisa mengikuti. waktu asar di sini jam 4, jadi ya terlambat terus. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa Bu Idar. Yang penting bisa mengikuti. Terus kita juga ada ini kan rekaman. Nggak apa-apa Bu Idar. Iya, silakan Mbak Teti. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wih, wih. Wa in tubdu ma fi anfusikum Panjang, aw panjang. Ini mat apa nih? Masih pada ingat nggak nih? Mat apa? Hah? Itu mad wajib Ini mutasil. di luar ya. Maja Mad jaiz karena 2 kata. Mad dan Majais, hamzah betul. Iya, majais ya, Kan bukan mat wajib. kan bukan di Heeh. lain kalimat. Iya, dia jadinya majais munfasil karena dia ketemu hamzah tapi beda kalimat. Jadi panjangnya berapa tuh Mbak Teti? 2 sampai 4. 2, 4 Ah, atau 5 ya? Salah. 4 atau 5 harkat. Ya. Dua nggak ada ya. Nah, jadi 4 atau 5 aja pilihannya. Oke lagi. Nah, ini nggak konsen kan. Oke, oke, oke. Shh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Iya, bagus. Bagus Mbak Teti. Terus Mbak Indah. Ayo baca Mbak Indah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum
أو تخفوه يحاسبكم به الله فم- فيغفر فيغفر لمن يشاء Dengung-dengungnya, ويعذب dengung-dengungnya Mbak Indah. Limai, ini masih ingat nggak ini? Apa hukumnya nih, Mbak? Masih pada ingat nggak? Limai yasha itu apa hukumnya? Kenapa dia didengungkan? Itu hukumnya idgham Idgham guna. biguna. Idgham bi gunnah. Jadi Guna. masuk dengan berdengung. Jadi harus berdengung dia ya, Mbak Indah ya. Coba sekali lagi, fayaghfiru, coba فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء lagi. والله على كل شيء قدير. Ya, Mbak Indah nih PR-nya nih harus ditambah-tambah lagi gunnahnya. Jangan terlalu cepat-cepat ya, Mbak Indah ya. Dua harkat, Oh, panjangnya dua harkat. Jadi agak dilamain sedikit. Oke, selanjutnya Mbak Yenen. Mbak Yenen, Insyaallah baca. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. Saya ulangi Nggak nyampe. Ustazah. Gak nyampe. Oke, coba sekali lagi. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Iya, bagus. Bagus Mbak Yenen. Selanjutnya Mbak Lin. Baik, insya Allah. Bismillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nggak nyampe juga. Coba lagi. Coba. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagus. Bagus Mbak Lin ini juga sudah banyak saya lihat perubahan bacaannya. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi Kolkolahnya Mbak Vini kolkolahnya. Tube, tub wa oh in iya tube, dipentalin. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayagfiru liman yasa'u wa Ya sya. Dengan sa. yagfiru liman Fayaghfiru. fayagfiru liman yasa'u wa Masih saya. Masih sa. Belum sya. Ya sya. Iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Fayagfiru liman yasa'u Liman yasha. Lagi. Fayaghfiru. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in Wallahu. qadir. Dua harkat. Wallahu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Iya, bagus. Kemudian Mbak Diah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, bagus. Sekarang Ibu Ida, coba Bu Ida. Insyaallah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagus. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini juga mudah karena pendek ya. Oke, saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Ayo, sama-sama. والذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Jahim. Ya. Oke, sebelumnya ini masih ingat nggak ini mat apa? Bi'a. Masih ingat nggak? Bi'a. Ya, Tina itu mat apa? Masih pada ingat nggak? Badal ya. Apa? Iya, Masya Allah. Itu Mbak Vini ya? Mbak Vini atau Mbak Diah itu yang jawab? Bukan aku. Oh, Dia, siapa itu Ustaz. yang jawab? Badia, Masya Allah. Iya, benar. Ini namanya mad badal. Oke, kemudian yang mana mad wajib muttasil, yang mana mad jaiz munfasil di ayat sini? Coba, masih pada ingat nggak? Mad wajib muntasil yang di ulaika. Iya, betul, Mbak Lin. Barakallahu fiik. Yang mad jaiznya berarti? Setelah ulaika ashabul. Bukan yang itu. Ayo, yang mana? Yang mana mad jaiznya di sini? Yang mana mad jaiznya? Ayatina. Benar. Ayatina. Ini dia. Ayatina ula, ya kan? Nah, kemudian ketemu dengan si Hamzah Si Hamzah. U-nya. Iya, Ya. benar. Oke, yuk. Udah baca nggak tadi sama-sama? Sudah, Ustazah. Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Mbak Teti, baca. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ya, bagus. Mbak Indah. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya, boleh ya berhenti di biayatina ini boleh berhenti kalau misalkan nggak cukup nafas. Tapi kalau misalkan berhenti di biayatina, dia nggak perlu dipanjangkan sepanjang majais munfasil karena kan dia nggak jadi ketemu nih sama si Hamzah. Jadi nggak jadi juga mad jaiz munfasilnya. Maka ini jadinya mad asli biasa. Kalau nggak nyampe nafas, Mbak boleh berhenti di sini, boleh ya, nggak ada masalah dari segi arti. Tapi nggak perlu dipanjangkan sampai seperti panjangnya mad jaiz munfasil karena dia nggak jadi mad jaiz munfasil. Jadinya mad asli biasa karena nggak jadi ketemu si Hamzah ini. Oke, coba sekali lagi Mbak Indah berhenti di biayatina, tapi nggak usah dipanjangin sampai 4 harkat, 2 harkat aja.
Coba. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Iya, teruskan. Ulaika ashabul jahim. Iya, jadi begitu ya, Mbak-mbak ketentuannya seperti itu. Kalau nggak disambung, nggak diwasol, maka seperti hukum mat asli biasa. Oke, selanjutnya Mbak Yanyan. Insyaallah Ustazah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Iya, bagus Mbak Yanyan. Bagus, Masya Allah. Mbak Lin, coba Mbak Lin. Insya Allah. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Bagus. Mbak Vini. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina Panjangnya panjang. ulaika Ya, itu mereka harus sama panjangnya. Ya, harus sama. Coba bi lagi. ayatina ulaika ashabul jahim. Bagus. Jahim ya, jangan jahim. Coba jahimnya, jahim ha. Jahim. Mm-mm. Oke, kemudian Mbak Diah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Iya, bagus. Ibu Idar. Ustazah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Iya, bagus. Oke, dah cukup. Ada yang mau bertanya mengenai mat arid disukun? Sudah jelas? Saya terlambat jadi malu bertanya Ustazah. Ya, jadi ringkasnya itu mat arid disukun itu mat asli ketemu dengan huruf yang punya sukun arid. Jadi sukun arid itu namanya sukun yang enggak asli Bu Idar. Jadi sebenarnya dia itu barisnya itu enggak sukun, cuman karena kita mau wakaf di situ jadinya dia sukun. Makanya dikatakan sukun arid. Jadi sukunnya enggak asli. Pura-pura sukun aja dia karena kita mau wakaf di tempat di huruf itu gitu. Jadi namanya mad arid disukun panjangnya 2 atau 4 atau 6 harkat. Gitu ya Bu Idar. Nah, jadi ketemu huruf yang punya sukun arid. Nah, contohnya yang ini nih, al-jahimi ini. Kita mau berhenti di sini. Apa namanya? Jadi si mi-nya ini tadi yang baris kasroh, dia berubah jadi sukun. Kenapa? Karena kita mau wakaf di sini. Nah, itulah karena tadi ada mat ketemu dengan huruf yang dia punya sukun arid, jadilah dia mat arid sukun. Gitu ya, Bu Ida? Paham, Bu Ida? Iya. Oke, sekarang kita pergi ke Boleh tanya Ustazah? boleh. Silakan Mbak Yenen. Tadi kalau kita belajar dari contoh kan berarti penentuan wakaf itu bisa merubah hukum mad gitu ya Ustazah ya. Betul sekali. Iya. Kalau dari segi arti itu panjangnya harokat itu ada nggak yang merubah arti Ustazah? Enggak. Kalau Enggak ya? panjang berkenaan dengan 4, 2 enggak ya. Tapi kalau misalkan yang dari pendek ke panjang, maksudnya yang apa namanya, yang harusnya enggak mat, terus kita baca mat. Nah kalau itu punya arti ya, punya perubahan makna. Ya, tapi Oke. kalau misalkan hanya perubahannya yang tadinya 2, terus jadi 4 harkat, terus jadi 6 harkat, itu enggak ada berubah. Artinya enggak ada berubah. Nah, kalau yang pendek kita baca panjang, terus panjang dibaca pendek, nah itu baru berubah. Nah, gitu ya, Mbak Yenen. Baik Ustazah, makasih Ustazah. Iya. Nah, sekarang kita ke mat iwad.
Jadi mat iwad ini juga biasanya itu berada di ujung-ujung ayat, di akhir-akhir ayat atau setiap kita mau wakaf. Nah, apa sih mat iwad itu? Mat iwad adalah pergantian tanwin nasab. Nah, nasab ini dalam bahasa Arab itu selalu dalam posisi fathah. Apakah fathahnya seperti ini atau kalau dia dengan alif maka dia jadinya fathatain. Ini namanya nasab. Dalam bahasa Arab namanya ini nasab. Jadi setiap huruf yang posisinya sebagai nasab, nasab itu ada kaitannya dengan grammar. Ya, jadi setiap huruf yang posisinya sebagai nasab, maka sudah dipastikan kalau dia nggak ada alifnya, maka barisnya satu. Tapi kalau ada alifnya, maka barisnya dua, kecuali Hamzah. Hamzah ini jarang dia ditulis seperti ini. Nah, biasanya dia kalau fathatain pun selalu ditulis tanpa alif, gitu ya. Nah, saya berkali-kali saya katakan Hamzah ini dia spesial ya. Dia punya kedudukan yang spesial di ilmu tajwid. Nah, jadi mat iwad ini adalah pergantian tanwin nasab pada saat berhenti dengan alif yang dipanjangkan seukuran 2 harkat. Oke, jadi contohnya seperti ini tadi, misalkan kita buatlah perkataannya nasoba. Nasoba, kelihatan nggak Mbak tulisannya? Nasoban, seperti ini. Ini bacaannya nasoban, ya kan? Nah, mana nasabnya? Ini, si ban. Ban ini nasab. Nah, karena dia mat iwad, dia berada di akhir kalimat, kita mau wakaf di situ, digantilah si nasab ini tadi menjadi alif saja. Jadi yang tadinya nasoban menjadi nasoba. Nah, jadi hanya digantikan dengan alif yang dipanjangkan seukuran 2 harkat. Jadi yang tadinya nasoban berubah menjadi nasoba karena kita mau berhenti di posisi nasab tadi. Paham nggak Mbak sampai sini? Insya Allah Insya Ustazah. Allah paham. Ya. Kita ke Tanwinnya contoh. hilang, berganti jadi mad 2 harokat gitu ya Ustazah. Betul, ya. Jadi si nasabnya tadi, nasab kan tadi saya udah bilang, nasab itu bisa dalam keadaan fathah saja kalau nggak ada alif, tapi kalau ada alif dia harus fathatain, begitu. Kecuali pada hamzah tadi, ya kan? Nah, jadi si mat iwad ini posisi yang nasab tadi dia berganti jadi alif panjang. Nah, karena kita mau berhenti. Nah, contohnya pada kalimat ini, pada ayat ini. Misalkan, ini kan aziman ya. Azimah. Ini nasab ya, karena dia fathatain ya. Nah, jadi ini dia nasab. Nah, kita mau berhenti di sini. Maka aziman ini diganti menjadi alif saja. Gimana jadinya? Azimah. Iya, auzimah begitu. Nah, yang contoh kedua, coba lihat. Mahzulan. Ini kan nasabnya nih, sebab ada fathatain nih. Fathatain. Jadi, gimana bacanya? Mahdula. Iya, mahzula. Sebab kita mau berhenti di sini. Dengan catatan, kalau kita berhenti, ya, kalau misalkan kita mau wakaf, kalau misalkan kita nggak mau wakaf, maka dia nggak berlaku nih, mat iwad nih. Contoh, biar mudah. Coba kita langsung rujuk ke surah An-Nisa ayat 27. Coba. Ini Mbak lihat yang mana nih sekarang? Masih lihat PDF atau udah lihat Quran? Masih PDF Ustazah. Masih PDF ya? Oke, coba ya. Saya lihat Quran juga. Untuk ayat An-Nisa 27 saya lihat Quran karena terlalu kecil. Coba kita pergi dulu ke ini, ya, saya share yang lain dulu. Coba. Nah, ke surah An-Nisa ayat 27 ya? Ya. Ayat 27. Nah,
Nih, contohnya. Kan ini dia tuh. Ini dia tuh. Nih. Ya kan? Yang ini dia. Mana dia? Ini. Ini. Mailan azima yang ini. Kita mau berhenti di sini. Jadi bacanya azima. Tapi kalau Oh, kita nggak mau berhenti di sini, kita mau lanjut, boleh ya. Jadi Mbak-Mbak, bukan berarti ada kepala ayat ini kita nggak boleh lanjut. Boleh. Asal artinya sempurna. Dalam artian bukan maksudnya ini cerita lain, ini cerita lain. Jadi kita gabungkan cerita, bukan begitu ya. Kalau masih kelanjutan cerita, masih satu cerita boleh. Nah, jadi ini mailan azimah kalau berhenti. Tapi ceritanya ini kita nggak mau berhenti di sini, kita mau sambung. Ketika sambung, disambungkan, maka dia nggak berlaku lagi hukum mat arid li sukun. Tetapi hukum apa yang berlaku? Idgham Hukum bom. tanwin lah. Iya, betul. Jadinya dia idgham bila guna. Biguna. biguna. Iya, Biguna. idgham biguna Azimai jadinya. yuridullah. Gitu. Bacanya jadi aziman yuridullah. Kalau Yuridullah. kita mau wasal, mau lanjut. Nah, jadi mat arid li sukun ini, mat iwad ini juga hanya berfungsi ketika dia wakaf. Kalau kita nggak mau wakaf, walaupun dia di akhir ayat, walaupun dia posisi nasab, dia nggak berlaku mat iwad tadi. Jadi hukum lain dia, berganti dia. Nah, jadi gitu ya. Nah, makanya tajwid ini dia perlu memperhatikan huruf setelahnya, gitu. Perlu diperhatikan huruf setelahnya dan perlu memperhatikan huruf sebelumnya. Gitu dia. Jadi ketika berhenti, kemudian lanjut, hukumnya bisa berubah. Nah, gitu. Menarik ya? Luar biasa. Iya, oke. Sampai sini. Paham nggak mbak-mbaknya? Insya Allah. Ya. Oke, kalau paham kita lanjut dulu. Kita baca dulu yang ini. Ya, saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustazah, maaf, boleh Bismillahirrahmanirrahim. dibesarkan, Ustazah? Boleh, boleh. Ini bagaimana? Udah kelihatan? Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, saya contohkan. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima. Yuk, sama-sama. Wallahu Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una syahawati azima. Kalau nggak nyampe, berhenti di nyampe. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Boleh berhenti di sini. Nanti langsung lanjut aja. Wa yuridul ladzi. Nggak perlu diulang. Begitu. Oke, coba yang pertama Mbak Yenin. Mbak ini. Oh, gini aja lah. Sekalian aja nanti baca yang kedua. Biar cepat. Biar kita bisa sempat tilawah. Oke, saya contohkan yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Ya, sama-sama. لا لا تجعل تجعل مع الله إلها آخر آخر فتقعد مظلوما مذموما مخذولا. Ya, bagus. Ayo, Mbak Teti, baca dua sekalian. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Ya, terus contoh yang kedua. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdhula. Ya, oke. Selanjutnya itu Mbak Indah ya tadi. Ya, Mbak Ya. Indah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul lazina
yattabi'una syahawati anta tami antamilu mai maila azima Mailan azima. mailan azima Oke, terus yang kedua. la 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 taj'al ma'allahi ilaha akhara fattaq mudam mazmuman mazmuman makhdula. Iya, bagus. Mbak Indah, Mbak Yanin. Insyaallah Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Ya, bagus. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Nah, ini hati-hati nih, Mbak Yanin nih. Jangan sampai tebal ya, jadinya dha dia. Harus tipis. Mazmuman makhdhula. Saya ulangi Nah, Ustaz. ya, harus senyum dulu dia, harus balik dulu dia lidahnya. Mazmuman makhdhula, harus balik dulu. Kalau enggak dia jadinya berat, tebal. Jadi dha dia. Coba. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Masih tebal nggak yang Yang zu-nya ini terakhir. Makhdhu. Coba makhzula. masih belum balik tuh. Balikkan dulu lidahnya, balikkan dulu. Jangan makhzu, jangan gitu. Harus balik. Makhzu. Kalau enggak jadinya tebal. Makhzu. Nah, gitu. Iya. Makhzu. Mm-mm. Iya. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Iya, baru ya. Oke, bagus. Selanjutnya Mbak Lin. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wow, nggak kelihatan. Bisa turun sedikit, Ustazah? Maaf. Bisa. Dah. Terima kasih. Wallahu yuridu an Hai. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina Panjang. Wa yuridul. 2 harkat. wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Iya. Terus yang kedua. La taj'al ma'allahi La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madmuman mahdula. Mm-mm. Oke, bagus. Mbak Lin, Mbak Vini. Coba Mbak Vini. Wallahu yaridu ayyatu Sebentar. Wallahu yuridu. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum Panjang. Ya wa tuba panjang. Ya tuba panjang. yat yatuba oh iya benar. Wallahu yuridu ayyatuba Iyanya alaikum nggak panjang. Iyanya nggak panjang. Ya tuba, coba ya iya tubanya aja. yatuba alaikum Terus kan? wa yuridul lazina yattabi'una sahawati Syahawati. Aduh juga nggak panjang ya benar. Syahawati antamilu mailan azima Ya, tebalin soalnya. Azima. azima
Oke, yang kedua, La yaj'al taj'al. La ma'allah. taj'al. Bukan La la yaj'al. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman mahdula Tuh. zula Hmm. Coba madmuman makhdulanya. Madmuman. mazmuman mahzula. Iya. Oke, Mbak Diah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Iya, bagus. Ibu Ida, coba. La Oh, satu lagi ya. kurang Sorry, satu sorry. Ustaz. Maaf. Iya, coba. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdula. Iya, bagus, Mbak Diah. Ibu Idar. Ya, Ustazah, saya buka dulu Al-Quran. Iya, nggak apa-apa, Bu Idar. Iya, kadang memang susah kan lihat. Nggak terlalu kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahal. Saya ulang. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Oke, terus yang kedua. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhzula. Ya, bagus. Oke, mengenai mad iwad dan mad arid li sukun. Ada yang mau bertanya? Mbak? Ustazah, kalau dalam doa kan ada itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an itu sama itu hukumnya Ustazah. Sama. Iya, ilman nafi'an. Itu kalau kita mau apa namanya? Mau wakaf bacanya ilman nafi'ah. Tapi itu apa namanya? Kalau doa, maksudnya yang bukan dari Al-Quran ya, maksudnya dia tuh nggak perlu ikut hukum tajwid. Kalau yang itu, yang masalah apa namanya dengung, guna itu nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mau baca biasa. Nah, bahkan yang dari Quran pun juga nggak apa-apa. Misalkan apa ya? Eh, apa ya? Bana Oke, hablana. Ro- Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita mau baca imaman juga nggak apa-apa. Itu kan aslinya imamah. Itu kan aslinya imaman ya. Kalau kita mau baca imaman atau imamah nggak apa-apa juga. Karena kan kita nggak lagi sini sayang sini, sini sayang sini, sini. Karena kita nggak lagi baca Quran gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalaupun misalkan nggak ikut hukum tajwid atau yang harusnya dibaca dengung, kita nggak baca dengung juga nggak apa-apa. Nah, karena kan kita doa ya, bukan lagi baca Quran gitu. Nggak apa-apa. Nggak mesti ikut hukum tajwid. Misalkan tanwin ketemu ya, jadinya harus tai gitu nggak mesti gitu. Mau baca tan boleh, mau diidghamkan pun nggak didengungkan juga nggak apa-apa. Nah, dia nggak merusak makna. Kalau itu nggak merusak makna dia. Kalau dalam membaca surah dalam salat gimana Ustazah? Harus ikut Kalau itu tajwid? harus tajwid, bertajwid. Kalau itu harus bertajwid, nggak boleh nggak bertajwid. Harus bertajwid. Nah, jadi kan ada misalkan kayak ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Itu juga ada di Quran itu ayat doa itu. Jadi ketika kita baca dalam bacaan sholat harus buat tajwidnya. Tapi kalaupun seandainya kurang dengungnya, kurang segala macamnya, nggak membatalkan sholat.
Nah, yang membatalkan sholat itu kalau Al-Fatihahnya salah-salah. Nah, karena Al-Fatihah kan dia rukun sholat. Sementara baca ayat itu dia nggak termasuk rukun. Nah, nggak termasuk rukun sholat. Jadi kalau ketinggalan pun atau kurang pas pun dia nggak akan membatalkan sholatnya. Gitu. Makasih Ustazah. Iya. Ini kita udah habis waktu. Mbak masih mau ngaji? Kalau mau ngaji boleh satu-satu ayat. Gimana? Mungkin ada Mbak yang mau berkegiatan. Gimana? Saya Gimana ya? serahkan ke forum. Saya serahkan ke forum. Kalau saya Insya maaf Allah mau. Ustazah, karena apa saya ada janji jam 5. Iya. Nah, boleh Bu Ida. Oke. Ini Mbak Lin boleh. Gimana Mbak yang lainnya? Kalau yang lainnya tidak bisa, tidak apa-apa. Lain waktu mungkin Ustazah. Atau mungkin Mengikuti suara minggu terbanyak. minggu Boleh, depan boleh. kita sisihkan waktu Stop khusus dulu. untuk laki dulu, Ustazah. Boleh. Atau begini, minggu depan mungkin satu mat aja kali ya, minggu depan. Satu mat, baru talaki gitu ya. Nah, kalau Baik, Ustazah. satu mat masih cukup. Tapi kalau talaki duluan, takutnya nanti udah nggak menerima lagi nanti nih matnya. Ini harus di awal nih. Baik, Ustazah. Ya, gitu aja. Berarti minggu depan kita tambah satu mat, kemudian kita talaki. Mungkin adalah waktu 30 menit, mudah-mudahan. Gitu. Baik, kalau begitu, kalau nggak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Mbak Yenian ya. Ya, baik Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semakin seru pembahasan mat kita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama hari ini. Insya Allah kita tutup kelas kita hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbil Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Waalaikumsalam Teyanian, Ibu-Ibu Arauda. warahmatullahi Mohon maaf lahir Sama-sama. batin. Jazakallahu Assalamualaikum. khairan. Pamit. Ibu semua.